Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prihatini Septi Dayani. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai masalah sosial dalam masyarakat. Menarik banget kan? Yuk simak videonya. Happy watching. Permasalahan sosial dalam masyarakat. Oke, permasalahan sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Menurut Martin, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Contohnya, tindakan kriminalitas. Sedangkan menurut Sutomo, masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, banyak pengangguran di suatu masyarakat tertentu. Oke, lanjut. Masalah sosial ini mengandung dua kata, yaitu masalah dan sosial. Kata masalah mengacu pada suatu kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Sedangkan kata sosial mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Jadi, kesimpulannya, masalah sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan dalam suatu masyarakat yang keberadaannya tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat tertentu. Nah, apa saja sih jenis-jenis permasalahan sosial? Sahabat sosial, ada yang tahu nggak nih? Oke, lanjut. Berbagai permasalahan sosial di masyarakat, diantaranya yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Yang keempat, keadilan. Dan yang kelima, eksklusi sosial. Selanjutnya, pengertian mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya, ada klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab dan pembentuk. Kita bahas mengenai faktor penyebabnya dulu ya. Oke, yang pertama ada kemiskinan absolut, yaitu merupakan seseorang yang memiliki penghasilan atau pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan. Jadi maksudnya adalah suatu individu atau kelompok yang pendapatannya tidak cukup dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pemenuhan pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu seseorang yang masih berada di atas garis kemiskinan, namun kemampuannya masih berada di bawah masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, kemiskinan berdasarkan faktor pembentukannya, yaitu faktor kemiskinan kultural dan faktor kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan, dan budaya. Jadi, ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Menurut Basir, contoh dari kemiskinan kultural ini seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor perbuatan manusia, misalnya kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Jadi, bedanya dengan kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya, sedangkan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri, atau lebih jelasnya, faktor eksternal. Selanjutnya, berbagai faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini meliputi penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi. Jadi, faktor pribadi ini merupakan segala faktor yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang membuat dia tidak berkembang dan pada akhirnya menjadi penyebab faktor kemiskinan. Yang kedua, ada faktor geografis. Faktor ini meliputi iklim dan cuaca yang kurang baik, tidak adanya sumber daya alam yang memadai, dan bencana alam. Jadi, faktor geografis ini termasuk ke dalam penyebab kemiskinan. Faktor ini bisa menghambat masyarakat tani dan nelayan. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Faktor ini seperti distribusi kekayaan yang tidak merata, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang kurang atau tidak produktif. Dan yang keempat, ada faktor sosial. Misalnya, sistem pendidikan yang kurang baik. Karena dengan sistem pendidikan yang kurang baik, maka akan berpengaruh pada masalah-masalah sosial lainnya. Selanjutnya ada kriminalitas. Kriminalitas ini merupakan suatu kejahatan yang sering dipersamakan dengan perilaku menyimpang. Menurut statistik kriminal 2013 yang diterbitkan oleh Subdirektorat Statistik, Politik, dan Keamanan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, bahwa kriminalitas didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Jadi, kriminalitas adalah suatu tindakan atau pelanggaran hukum yang tidak bisa diterima oleh masyarakat dan umumnya mendapat reaksi tugas dari lembaga penegak hukum. Ada berbagai macam tindakan kriminalitas di dalam masyarakat. Menurut Light, Keller, dan Shalhoub, dalam Sunarto 2008 ada beberapa tipe kriminalitas atau kejahatan. Yang
Sosial merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat, yang dapat mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi yaitu sebuah keadaan ketimpangan atau penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang sangat tinggi. Selanjutnya, ada bentuk kesenjangan sosial, yaitu kesenjangan klasik dan kesenjangan baru. Kesenjangan klasik ini meliputi kelas, status, prestise, pendapatan, dan pendidikan. Sedangkan kesenjangan baru, yaitu terdapat pola konsumsi, gaya hidup, dinamika, identitas. Setelah bentuk kesenjangan sosial, selanjutnya ada dampak-dampak kesenjangan sosial, yaitu yang pertama, melemahnya wirausaha. Yang kedua, terjadinya kriminalitas. Dan yang ketiga, terjadinya monopoli. Untuk meminimalisir dampak kesenjangan sosial, ada upaya untuk penyelesaian kesenjangan sosial, yaitu mengutamakan pendidikan, meminimalkan dan memberantas korupsi. Selanjutnya, pembahasan mengenai ketidakadilan. Ketidakadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga sosial maupun perorangan yang memihak pada salah satu dari kedua belah pihak yang bersengketa. Tindakan ketidakadilan juga merupakan suatu pembagian terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Di bawah ini ada beberapa bentuk ketidakstereotip. Yang kedua, marginalisasi. Yang ketiga, subordinasi. Dan yang keempat, dominasi. Oke, pembahasan yang terakhir ada eksklusi sosial. Eksklusi sosial merupakan suatu proses yang membatasi akses sumber daya bagi seseorang atau sekelompok untuk dapat berpartisipasi di dalam kehidupan sosial, politik, atau ekonomi. Ada beberapa faktor pendorong dalam eksklusi sosial. Yang pertama, kemiskinan dan penghasilan rendah. Yang kedua, lemah atau tidak adanya dukungan dari jaringan sosial. Dan yang ketiga, tidak ada akses ke pasar kerja. Oke Sobat Sosial, akhirnya pembahasan mengenai permasalahan sosial di masyarakat sudah selesai. Untuk pertanyaan atau pembahasan yang belum dimengerti, bisa ditanyakan lewat kolom komentar ya Sobat Sosial. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum.